Juz 5 ini sudah berarti kalau sudah khatam juz 5 sudah mendekati sempurna, karena anak-anak yang belum diajarkan adalah mengenai huruf. Adapun panjang, kemudian mat, kemudian idgham dan lain sebagainya ini sudah diajarkan. Maka tinggal hurufnya. Dan ketika mengajar juz 5, anak-anak juga disuruh membawa Quran. Karena di samping mempelajari juz 5 juga nanti membaca langsung dari Al-Quran. Dimulai dari juz 30 yang akhir, yang yaitu mulai An-Nas, Al-Falaq, Ikhlas dan seterusnya sampai surat An-Naba atau surat Amma itu. Setelah juz 30 selesai, kemudian dilanjutkan juz 1 ya. Nanti tamat juz 5, setelah juz 5 nanti sebaiknya diberi kelas khusus Al-Quran. Jadi setelah juz 5 tidak langsung naik juz 6, tapi ada juz khusus atau kelas khusus Al-Quran, yang mana di situ nanti akan diajarkan juz 1 sampai juz 10 ya. Gunanya untuk memantapkan bacaan anak-anak. Jadi nanti di samping dia mempelajari bacanya Al-Quran, juga nanti akan ada bacaan-bacaan langsung bisa diterangkan oleh ustadznya ya. Dan juga nanti juga ada ya, ini dianjurkan Qurannya yang dipakai adalah Quran Al-Qudus, yaitu terbitan dari Yambu'a, supaya sesuai dengan apa yang telah diajarkan di dalam Yambu'a. Maka kita terangkan mulai halaman 1, Al-Mu'minun jika dibaca wakaf jadi nun sukun, artinya membaca wakaf akhirnya kalimat itu harus disukun. Dengan keterangan ini saya yakin anak akan tahu bahwa mukminuna jadi mukminun, hafizun jadi di hafiz, maknunin jadi maknun ya. Tanpa ada pengecualian, karena yang dikecualikan nanti diterangkan di akhir. Jadi pokoknya kalimah yang dibaca wakaf itu akhirnya harus dibaca sukun. Kemudian halaman lanjutnya yaitu halaman 4. Ini mestinya sudah termasuk dalam keterangan tadi, hanya memperjelas bahwa yang aslinya itu panjang, wakafnya juga harus tetap panjang. Yang aslinya pendek jangan dipanjangkan. Hanya saja seringnya anak-anak ini kalau wakaf itu senang panjang, maka ini adalah perhatian. Yang pendek juga dipanjangkan. Ini contohnya yang panjang rohimun, itu berarti panjang, maka wakafnya harus rohim, tidak boleh rohim. Kalau aslinya rohima, tidak ada panjangnya, maka wakafnya juga pendek, rohim. Contohnya lagi, hadza yaumun asir, harus pendek. Yauma idzi yaumun asir, karena asalnya panjang. Nah ini kalau tidak waspada nanti anak membaca wa ayyadnahu biruhil qudus. Nah ini sering begitu. Maka ini adalah sebagai perhatian, harus dibaca biruhil qudus dan lain sebagainya. Halaman 6. Bila huruf akhir berharokat sukun atau huruf mat
wakafnya tidak ada perubahan karena sudah merupakan sukun ya. Tadi kan harus disukun dan sudah sukun dan tidak usah dirubah lagi. Dan termasuk sukun adalah huruf mat. Huruf mat ini adalah sukun, huruf yang disukun. Maka kalau ada huruf yang sukun nah harus ditetapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, tetap, tidak ada perubahan. Wadduha, nah, tidak ada perubahan. Kecuali hu dan hi kalau diwakafkan menjadi sukun karena huruf matnya tidak kelihatan ya. Seperti halaman 7, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yarah tidak diwakafkan yarahu karena hu dan hi harus tetap disukun. Halaman 8 mulai menerangkan yang dikecualikan ya. Yang dikecualikan yaitu harokat fathatain bila dibaca wakaf menjadi fathah panjang atau menjadi alif. Aliman jadi alima dan panjangnya pasti satu alif, tidak ada yang lain ya. Jadi walaupun untuk lagu ya tetap harus satu alif, tidak boleh dipanjangkan. Jadi contohnya alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, begitu seterusnya. Halaman 10 ini juga hanya mempertegas, yaitu kalau huruf akhir berupa huruf qalqalah atau huruf hamas yang berupa ta atau kaf, ini qalqalahnya dan hamasnya harus tetap ada. Ahadun jadi ahad, nah, seperti membaca sukun pada huruf qalqalah harus dipantulkan. Ahadun ahad, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, jadi jangan sampai karena suaranya dipantulkan maka tidak memanjang. Tidak Allahus somad, nah, tidak begitu. Somad harus dicepatkan. Somad adzabum muhit, qalqalahnya nih yang cepat ya. Kalau hurufnya itu ta dan kaf, karena ada syiddah dan hamas, maka harus ditekan dulu kemudian dikeluarkan nafas. Bibabila harut wa marut, rut, nah itu tidak wa marut, nah itu berarti hamasnya kurang. Yufaku anhu man ufik, ufik ya. Cuma ini kurang apa jelas anunya. Jadi pokoknya ada nafasnya yang keluar setelah syiddahnya. Kita lanjut halaman 13. Yaitu tak marbutah, tak bulat apabila diwakafkan akan berubah menjadi hak sukun. Namanya ini wakaf ibdal, wakaf yang mengganti, sama dengan wakaf apa fathaten tadi, berubah menjadi lain ya. Jadi khosyi'atun jadi khosyi'ah. Ini hati-hati, sering di dalam membaca ha kurang tepat. Jadi ha itu makhrajnya ada di tenggorokan yang paling bawah. Khosyi'ah, tidak khosyi'ah. Ah itu bukan ha, khosyi'ah ya. Ini dan harus pendek kalau tidak ada matnya. Nah, ini sering juga dibaca khosyi'ah, agak memanjang.
Itu tawalud namanya ya. Harus khosyi'ah, tidak khosyi'ah. Nah, ini tuh kurang pas itu. Maka harus hati-hati ini. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Begitu cara membaca ha yang terutama yang di akhir. Halaman 15 yaitu mengenai, hanya memperjelas ini, fathatain. Semua yang dibaca fathatain kecuali yang ada dalam tak marbutoh itu harus diganti dengan fathah panjang. Kalau tak marbutoh semuanya diganti dengan ha sukun. Nah, yang sering kurang tepat yaitu apabila akhirnya berupa hamzah. Hamzah fathatain biasanya tanpa ada alifnya. Maka walaupun tidak ada alifnya, kalau diwakafkan tetap dibaca panjang. Ma'an, kalau diwakafkan jadi ma'a. Selain itu ya dibaca sukun. Al-ma'a atau al-ma'i, ma'u, ma'in, ma'un, jadinya al-ma'. Itu cara membaca wakafnya hamzah. Tanda wakaf yang digunakan di Yambua ini sebagaimana yang digunakan di Quran Rasm Utsmani dan juga sekarang sudah digunakan di Quran terbitan Indonesia ya. Yaitu tanda wakaf ada 6, semuanya disebut tanda wakaf. Jadi tidak ada yang menyebut tanda wasol, itu tidak ada ya. Ya. Walaupun di situ nanti baik diwasolkan, tetap namanya tanda wakaf. Nah, wakaf yang berarti tidak baik diwakafkan ya, atau kurang baik diwakafkan. Ada 6 yaitu mim, la, jim, shola, kola, titik 3, titik 3. Mim singkatan dari lazim yang maksudnya menunjukkan harus wakaf. Harus wakaf itu artinya sebaiknya diwakafkan walaupun nafasnya masih kuat. Kemudian la taqif singkatan, la singkatan dari la taqif, atau ada yang mengatakan la waqfa fihi, menunjukkan jangan wakaf. Jangan wakaf ini berarti walaupun nafasnya kuat ya diwakafkan, apa jangan diwakafkan. Kebalik kalau balik ini. Jadi harus dibaca terus. Kalau terpaksa ya, kalau terpaksa tidak kuat ya mestinya tidak bisa dipaksakan, harus wasol. Tapi kalau tidak kuat ya boleh saja berhenti. Yang tidak boleh meneruskan bacaan tanpa mengulangi lagi. Jadi umpamanya wakaf pada Toyibin karena tidak kuat, maka tidak boleh kemudian yakuluna, tapi harus diulangi dari sebelumnya ya. Mengulangi ini harus mengikuti aturan bahasa Arab yang sekira tidak merubah arti. Umpama yang ini bisa dari Toyibina yakuluna salamun alaikum, tidak kuat lagi, salamun alaikum udkhulul jannah. Tidak ada tanda kalau tidak kuat ya mestinya harus berhenti ya. Diulangi dari sebelumnya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah ini kalau memakai Quran Al-Qudus, la ini dihilangkan ya. Jadi di Al-Qudus tanda la ini mungkin hanya sedikit. Yang masih ada di situ itu tanda la yang ada khilaf. Sebagian ulama membolehkan wakaf, sebagian ulama melarang wakaf
Jadi memang kadang-kadang ada tanda wakaf yang antara satu dengan lainnya ulama ini berbeda pendapat. Nah, kalaulah yang semua ulama mengatakan tidak baik wakaf, maka dihilangkan supaya tidak membingungkan orang-orang yang tidak paham. Sebab kalau tidak paham adalah malah diwakafkan karena kan tanda wakaf. Nah, ini supaya tidak membingungkan dihilangkan saja. Kemudian yang masih tetap itu ada khilaf, berarti kalau wakaf ya boleh, berarti menurut sebagian ulama tidak wakaf ya boleh, menurut sebagian yang lain ya. Kemudian di dalam Quran Al-Qudus, kecuali tanda wakaf ini ada juga tanda wakaf sementara. Biasanya disebutkan di situ ada tanda al-waqfu wal ibtida ya. Yaitu seperti cucuk dua, kanan dan kiri ya. Maksudnya apa? Yaitu kalimah-kalimah yang tanda wakafnya, ayat-ayat yang tanda wakafnya panjang. Panjang itu berarti lebih dari satu baris atau lebih dari 35 harokat atau 35 lebih ya. Itu karena kebanyakan ya, lebih-lebih anak-anak ini nafasnya kan pendek-pendek ya, kira-kira ya kuatnya itu 35 harokat. Maka setiap 35 harokat itu diberi tanda wakaf sementara ya. Seperti cucuk, nanti ada contohnya yang di sini. Jadi yang sebelah kiri itu berarti menunjukkan wakaf sementara, nanti diulangi dari cucuk yang sebelah kanan itu mulai membaca lagi ya. Jadi supaya tidak bernafas ketika membaca ya. Karena kalau bernafas itu harus wakaf, kalau wakaf harus bernafas ya. Dan kalau tidak wakaf tidak boleh bernafas. Kita lanjutkan halaman 19. Tidak ada. Jim singkatan dari jaiz menunjukkan boleh wakaf atau wasol, sama saja, diwakafkan boleh, wasolkan juga boleh. Kemudian shola singkatan dari al-waslu aula, menunjukkan lebih baik wasol, tapi wakaf juga boleh. Nah ini kalau disebutkan tanda wasol, seringnya anak tidak mau wakaf pada tanda itu, wakafnya malah sesudahnya, padahal boleh wakaf ya. Saya contohkan ini, fala kashifa lahu illa huwa wa in. Anak tidak mau wakaf illahu karena apa? Tanda wasol. Nah, maka kita menyebutkan tidak wasol tapi tanda wakaf. Jadi umpama tidak kuat kashifalahu, fala kashifalahu illahu, berarti di situ, dan tidak usah mengulang dari illahu tapi bisa meneruskan. Wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian al-waqfu aula, singkatan dari al-waqfu aula artinya menunjukkan wakaf lebih utama, tapi boleh juga diwakafkan ya. Boleh diwasolkan. Jadi wakaf lebih utama. Nah itu di situ ada tanda wakaf sementara ya. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, nah, jim boleh wakaf. Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ya. Ini
ada tanda wakaf sementara seperti itu ya. Ini beda dengan yang ada di layar. Wakaf yang tanda panah yang sebelah kanan itu wakaf sementara, artinya tidak boleh diteruskan tapi harus diulangi lagi dari sebelah kiri. Illa bil haqqi wa ajalim musamma. Nah, itu namanya wakaf sementara ya. Ya biasanya yang panjang-panjang di Al-Quran Al-Qudus pasti diberi itu ya. Kemudian titik tiga disebut wakaf mu'anaqah, menunjukkan supaya wakaf di salah satu titik tiga. Contohnya dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, diwakafkan yang pertama. Atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, boleh. Tapi tidak boleh wakaf semua. La raib fihi hudal lil muttaqin, tidak boleh itu ya. Tidak boleh diwakafkan semua. Kemudian kita lanjutkan halaman 22. Ini susulan mengenai bacaan idgham yang belum diterangkan pada juz sebelumnya ya. Yaitu setiap ada huruf yang sukun, huruf yang sama dan yang pertama sukun, maka harus dibaca idgham. Baca idgham berarti sama dengan membaca tasdid, dinamakan bacaan idgham mutamasilain boleh, idgham mislain juga boleh, idgham misli juga boleh ya. Ini harus dipahami itu. Namanya macam-macam tiga ini ya. Mutamasilain, mislain, misli itu sama saja. Jadi contohnya tadi keterangannya kan seperti huruf ditasdid. Kalau qalqalah ditasdid maka tidak ada qalqalahnya ya. Wa qad dakhalu dibaca idgham jadinya wa qad dakhalu. Wa qad dakhalu faqul nadrib bi asaka kanat ta'malul khaba'isa. Ini tidak ada tandanya bulat, jadi diwakafkan ya boleh, tidak boleh ya. Kemudian halaman yang akhir atau ya di contoh yang akhir, bima asawwakanu, halaman 22 yang bagian akhir itu. Bima asawwakanu itu ada wawu tapi bukan huruf mat, tapi huruf lin. Bertemu wawu tetap harus diidghamkan dan jangan sampai dibaca dengung karena tidak nun. Bima asawwakanu seperti wawu dibaca tasdid. Kemudian yang tidak boleh diidghamkan yaitu wawu mat bertemu wawu, ya mat bertemu ya, seperti halaman 23. Amanu wa amilu fi yaumin, tidak boleh dibaca idgham ya. Jadi beda wa amanu wa amilu dengan asawwakanu, bedanya huruf sebelum wawu ya. Kemudian lagi yang harus diidghamkan, lam sukun bertemu ro sama dengan ro tasdid, dal sukun bertemu ta sama dengan tak tasdid. Qul rabbi dibaca qur rabbi, laqad taba. Ini kalau yang qur rabbi namanya idgham apa itu? Idgham mutaqoribain. Yang laqad taba disebut idgham mutajanisain. Idgham mutaqoribain itu artinya
huruf pertama dengan kedua ini berdekatan tapi tidak sama makhraj. Kalau yang mutajanisen itu yang sama makhrajnya. Tapi sebagian kitab atau sebagian tajwid, keterangan tajwid seperti yang ada di belakang Quran itu seringnya Qurrabi diikutkan pada idgham mutajanisain. Ini mestinya kalau kita menganggap bahwa itu tidak sama makhrajnya, ya mestinya tidak mutajanisen tapi mutaqoriben. Ya. Nanti di dalam tajwid ini sudah ada pembagian idgham mutaqoriben, idgham mutajanisen dan idgham mutamasilain. Selanjutnya halaman 28. Ini yang agak samar, yaitu lam diikuti hamzah, lam alif atau lam hamzah. Ini kadang-kadang penulisannya kan harus dipahami. Ya. Kalau al-akhiratu yang pertama itu berarti tulisan di Indonesia, al-akhiratu, hamzahnya di atas alif dan ada fathah panjang, mestinya ya dibaca panjang, al-akhiratu. Kalau yang ada di Quran Rasm Osmani tulisannya yang kalimat kedua, al-akhiratu, hamzahnya digeser agak ke depan, berarti hamzah sebelum alif. Kalau dibaca karena hamzah bertemu alif kan berarti menjadi panjang, atau fathah diikuti alif kan panjang, al-akhiratu. Jadi tidak usah ada alif tambahan tapi sudah alifnya itu. Kalau hamzahnya di atas alif itu bacaannya pendek seperti al-ahadisa. Maka untuk kaidahnya, untuk memudahkan, kalau ada hamzah di atas huruf mad itu bacaannya pendek, kalau sebelum huruf mad itu bacaannya adalah panjang. Ya. Kembali lagi mengenai ro, ini dalam ini tidak ro, ini apa, huruf tafkhim atau huruf yang nanti adalah huruf ro setelah ini. Huruf tafkhim, huruf tafkhim itu ada 7 yang harus selalu dibaca tafkhim, itu ada 7, yaitu terkumpul dalam kalimah khussodautin qid, kha, sad, dot, to, zo, win, qaf. Huruf-huruf ini namanya huruf isti'la, huruf yang bersifat isti'la. Semuanya huruf ini dibaca tafkhim semua, maka fathahnya jadi o, kha, so, do, to, zo, wo, o. Kalau huruf yang lain kan a, ba, ta. Nanti kecuali huruf ro dengan lam itu ada pembagian sendiri. Ya. Jadi huruf 7 ini kalau kita baca fathah harusnya jadinya o. Kalau kita baca dhammah tentunya sudah moncong. Hu, su, du, tu, lu, hu, tu. Tapi saya ingatkan lagi, jangan terlalu moncong, ya. Jangan hu, jangan begitu, tapi hu cukup. Ya. Su, du, tu. Ya. Kemudian kalau dibaca kasrah itu permulaannya bibirnya agak moncong. Khi, ya. Khi, di, si, di, ti, li, wi, ti. Ya. Tapi ya juga jangan keterlaluan. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas si. Ya. Suaranya jangan sampai berubah, jangan ihdinas swi, jangan begitu. Si, ya, hanya main bibirnya saja. Si, ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, tidak mustaqim, tidak begitu. Ya, itu nanti namanya ismam nanti ya.
36. Cara membaca wakaf huruf yang akhirnya bertasdid. Ya. Jika mewakafan huruf yang bertasdid maka harus ditekan agak lama. Lama itu maksudnya ya pokoknya ada tasdidnya. Setelah ditekan keluarkan qalqalah, hamas atau gunnah jika termasuk huruf yang bersifat itu. Ya. Jadi kalau akhir itu huruf tasdid, ya tasdidnya harus masih kelihatan. Watab ba, fathahnya diganti sukun jadinya watab be, tidak watab be. Kalau watab be, itu berarti tasdidnya hilang. Maka ini harus ditekan dulu, watab be. Nah, karena ini memang agak sukar, maka nanti akan saya baca, nanti ditirukan bersama-sama. Lahu da'watul haqq. Mari. Mimman huwa minha fi syak. Fi ghayabatil jub. Mawaqitu linnasi wal hajj. Wahum lakum adu. Ini karena tidak ada qalqalah, tidak ada hamas, tidak ada gunnah, maka hanya dikencangkan saja. Adu, tidak adu, tapi adu. Wala adzabul akhirati asyaq. Balhum adall. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Al-Qassamili fi yaumi nahsim mustamir. Jadi ra kalau tasdid itu harus hati-hati, jangan terlalu banyak apa takrirnya, tidak mustamir, tidak begitu, tapi harus ditekan mustamir. Nah, ini kalau sukun, umpama sukun bacaannya mustamir. Kalau tasdid mustamir agak dikencangkan. Fanabadnahum fil yam. Iyattabi'una illa dhann. Itu yang gunnah ya. Itu sebagai contoh, yang lainnya saya kira hampir sama. Sekarang kita lanjutkan halaman 39, yaitu yang sebelum akhir berupa sukun. Berarti nanti ada sukun double, sukun dua. Sukun dua ini mestinya tidak boleh kalau tidak di akhir kalimat. Jadi kalau di tengah itu tidak boleh ada sukun dua, itu tidak boleh. Harus yang pertama harus di kasroh kalau ada sukun dua. Tapi karena terakhir sebab wakaf, maka di sini diperbolehkan. Lah, bacanya jika huruf sebelum akhir dibaca sukun, maka bila diwakafkan huruf akhir tetap dibaca, dan huruf yang sukun jangan dibaca seperti pepat, tetapi agak dicepatkan ya. Contohnya mim ba'du. Wakaf jangan sampai mim ba'du, wakaf kok mim ba'du. Nah, itu salah. Wakaf harus disukun, jadinya mim ba'd. Jangan sampai mim ba'd, nah, jangan begitu, tapi harus agak cepat. Mim ba'd, nah, termasuk min syai'im ba'd. Nah, di dalam sholat i'tidal jangan min apa syai'im ba'du, nah, itu namanya bukan wakaf itu ya.
Maka ini saya ingatkan nanti kalau mengajarkan ini hafalan, materi hafalan harus min syai'im ba'd, bukan min syai'im ba'du. Nah, ini salah itu ya. Kita baca nanti ditirukan. Wa qalu qulubuna hulf. Famasaluhu kamasalil kalb. Wa ma huwa bil hazl. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Dzalikum fisq. Qila laha dkhulis syarah. Ini ada hamznya. Wa aklihimus suhat. Wa asalna lahu ainal qidar. Ini roknya boleh wajah dua, boleh tafkhim, boleh tarkik, boleh ainal qidar, ainal qidar. Innahu laqaulun fasl. Famastaysara minal hadi. Qala kam labisat. Jadi taknya masih ada hamesnya. Labisat, labisat. Ya ini agak sukar ini. Saya ulangi lagi. Qala kam labisat. Qul amara rabbi bil qist. Ini juga main bibir itu. Qofnya agak moncong dulu, sin meringis, ta agak moncong. Qisat. Qisat. Kita lanjutkan halaman 44. Ini juga mengenai rok sukun ya. Cuma sebelum rok surah akhir di wakaf, disukun karena wakaf, sebelumnya ini sukun, ada huruf sukun. Nah, ini yang dipandang adalah sebelum sukunnya itu. Jadi sebelum sukun. Kalau sebelum sukun itu berupa kasrah atau yang sukun itu berupa ya, nah itu roknya berarti menjadi tipis atau tarkik. Kalau sebelum sukun itu fathah atau dhammah maka dibaca tebal. Ini juga harus teliti ya. Contohnya wala bikr, bikr tidak usah moncong, wala bikr. Tapi kalau yang tafhim harus wal fajr, wal fajr, tidak wal fajr. Ini lain, wal fajr dengan wal fajr. Nah, agak moncong setelah apa? Setelah sukunnya. Wal fajr. Coba ini kita baca bersama supaya apa? Agak terbiasa. Wal asri innal insana lafi khusr. Mari. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijr. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr.
syahidina ala anfusihim bil kufur. Qala Musa ma jittum bihis sihr. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ini ra' yang tafkhim dan yang tarkik ya. Ini memang harus latihan ini, kalau supaya bisa ya harus dimusafahahkan. Maka anjuran kami sebelum bisa musafahah sampai hatam atau sebelum musafahah sampai sempurna, maka kalau kita mengajar, karena belum musafahah sempurna, kita mengajar mana yang akan kita ajarkan itu supaya disimakkan yang ahli Quran. Jadi umpamanya yang akan mengajarkan juz 2 ya, supaya tidak salah di dalam mengajarkan, ya juz 2 harus dimusafahahkan kepada guru yang ahli atau ahli Quran. Juz 5 juga begitu dan lain-lainnya ya. Kita baca bagian yang terakhir. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samud bin nuzur. Innaha tarmi bi syararin kal khasar. Ka'annahu jimalatun sufar. Qais sijil lil kutub. Rabbana arinal ladzina adallana minal jinni. Ini bacanya dengung dulu, tidak minal inas ya, tapi minal jinni wal ins. Coba dibaca. Rabbana arinal ladzaini adallana al-jinni wal ins hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna Sadaqallahul azim. Ila arwahihim al-Fatihah.